teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini Sabrina. Saya dari kelompok 1. Nah, di dalam kelompok 1 ini bukan hanya saya saja loh. Saya ditemani dengan beberapa teman saya. Yang pertama ada Ahmad Rekson Samsudin, ada Kastina Elmer, dan ada Febriani Michelle. Nah, di sini kami akan membahas tentang teks berita. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja masuk ke materinya. Pengertian berita. Berita adalah laporan atau informasi mengenai peristiwa, kejadian, atau perkembangan terbaru yang dianggap penting, menarik, atau relevan bagi masyarakat. Berita biasanya disampaikan melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, atau platform digital dengan tujuan memberikan informasi yang faktual, objektif, dan dapat dipercaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur berita. Nah, di dalam struktur berita ada apa saja sih? Yang pertama, ada judul atau headline. Nah, di dalam judul atau headline, yang pertama itu ada bagian paling atas yang menarik perhatian pembaca. Kedua, berisi rangkuman singkat isi berita. Dan ketiga, menggunakan kata-kata yang kuat dan jelas. Nah, di dalam struktur berita yang kedua, ada kepala berita atau lead. Yang pertama, berisi informasi paling penting. Yang kedua, menjawab pertanyaan 5W 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, merupakan inti dari berita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam struktur berita yang ketiga. Ada tubuh berita atau body. Pertama, pengembangan dari kepala berita. Kedua, menyajikan informasi secara detail dan berurutan. Ketiga, menjelaskan kronologi peristiwa, latar belakang, dan data pendukung lainnya. Nah, untuk struktur berita yang terakhir ada ekor berita. Bagian akhir berita biasanya berisi informasi tambahan, kutipan atau data statistika yang relevan. Kedua, dapat berupa tanggapan dari pihak terkait atau informasi lanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat berita. Yang pertama ada menemukan ide berita, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga menulis berita, yang keempat penyuntingan, dan yang terakhir publikasi. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual, yang kedua ada aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat berpengaruh bagi masyarakat luas, yang kelima objektif, yang keenam bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Hai, saya akan bahas tentang jenis-jenis berita. Jenis berita yang pertama adalah berita langsung straight news. Berita yang disampaikan secara langsung dan objektif tentang peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Tidak ada opini atau interpretasi dalam penyajian. Misalnya, laporan kecelakaan atau bencana alam. 2. Berita feature news. Berita yang lebih mendalam dan bersifat informatif atau edukatif. Jenis berita ini seringkali menyajikan latar belakang atau konteks dari suatu peristiwa dengan gaya penulisan yang lebih kreatif. Yang ketiga adalah berita investigasi. Investigasi news, berita hasil investigasi dalam oleh wartawan untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi, biasanya terkait dengan kasus yang rumit atau kontroversial seperti korupsi atau kejahatan. Yang keempat, berita opinion news. Berita yang menyajikan opini atau pandangan seseorang seperti editorial atau kolom opini, biasanya dituliskan oleh pakar, kolumnis atau redakasi. 5. Berita hiburan entertainment news. Berita tentang dunia hiburan seperti film, musik, selebriti, dan budaya pop seringkali terkait dengan rumor gosip atau berita ringan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kaidah kebahasaan dalam teks berita. Seperti yang teman-teman tahu, kaidah kebahasaan sangatlah penting karena untuk memastikan informasi yang kita sampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, berikut beberapa kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Berita biasanya ditulis menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa. Hal ini penting agar informasi disampaikan dengan jelas dan formal. Contohnya, pemerintah menggunakan kebijakan baru, itu merupakan kata baku. Sedangkan pemerintah mengumumkan
menjamin kebijakan baru. Itu merupakan kata tidak baku. Nah, kalimat kedua merupakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kalimat dalam berita harus singkat dan to the point, tidak bertele-tele agar pembaca segera memahami inti dari berita tersebut. Contohnya, gempa berkekuatan 6,5 SR mengguncangkan wilayah Sumatera Barat pada pagi hari ini. Kalimat ini langsung memberikan informasi penting tanpa terlalu banyak rincian yang tidak perlu kita sebutkan. Yang ketiga, penggunaan kalimat aktif. Sebagian besar kalimat dalam berita ditulis dalam bentuk kalimat aktif untuk menekankan subjek pelaku dan tindakannya. Contohnya, polisi menangkap pelaku perompakan, itu merupakan kalimat aktif. Daripada pelaku perompakan ditangkap oleh polisi, itu merupakan kalimat tidak aktif. Sekian penjelasan kaidah kebahasaan dari saya.